Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih untuk pagi ini, di hari yang baru ini kembali kami boleh bangun. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba atau pelayan dalam bahasa Yunani disebut dengan kata doulos atau diakonos. Doulos dan diakonos sebenarnya sinonim. Kedua kata ini bermakna tentang seorang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk melayani tuannya. Ia ada untuk melayani kebutuhan tuannya. Ia selalu siap sedia untuk dipanggil setiap saat melakukan apa yang diperintahkan. Hal utama yang dilakukan oleh seorang doulos adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sebagai doulos dari Tuhan, sebagai diakonos dari Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hidup kita berarti adalah untuk melayaninya. Dan sebagai pelayan, itu mengandung arti bahwa kita mengabdikan diri dan mengambil posisi yang terendah. Tentu hal ini sulit untuk kita lakukan, tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk merendahkan diri dan melayani seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sebagian orang memilih untuk mementingkan diri sendiri, memilih untuk diperhatikan, dihormati dan dilayani. Tapi tidak demikian dengan kita. Tuhan mau kita melayani, karena itulah jalan menjadi seorang pemimpin menurut caranya Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 27 ini Tuhan Yesus katakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengambil posisi sebagai pelayan. Di sini Tuhan mengajarkan sebuah paradoks dalam pelayanan. Secara manusia kita mungkin berpikir bahwa kebesaran terletak pada posisi dan jabatan yang tinggi serta penghargaan yang besar. Namun Tuhan Yesus menegaskan bahwa pelayanan merupakan panggilan yang lebih besar daripada sekedar duduk di tempat kehormatan. Pelayanan adalah tindakan mencurahkan diri untuk kepentingan dan pelayanan kepada orang lain. Pribadi yang menjadi teladan bagi kita dalam pelayanan adalah Tuhan Yesus. Dia adalah teladan tertinggi yang harus dan hendaknya kita ikuti. Sekalipun Ia adalah Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan, Ia memilih untuk turun, merendahkan diri, dan menjadi pelayan buat saudara dan saya. Ia turun dari kemuliaan surgawi dan menjadi manusia. Bahkan Ia rela menjadi hina, menanggung semua kutuk akibat dosa di atas kayu salib. Ia datang melayani dan memenuhi kebutuhan kita ciptaannya. Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai sebuah tindakan pelayanan yang paling rendah. Ia memberikan contoh teladan tentang bagaimana kita seharusnya melayani sesama, yaitu menanggalkan segala keakuan, kesombongan, status, dan kehormatan diri kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengambil posisi sebagai pelayan, maka tidak akan ada konflik dan perdebatan. Tapi saat kita menuntut dihargai,
ingin ditinggikan, menuntut dihormati, justru kita tidak akan pernah puas. Kita justru akan selalu dikuasai dengan emosi dan amarah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengubah paradigma kita tentang kebesaran dan kehormatan. Menjadi pelayan bukanlah panggilan yang rendah dan hina, tapi sebuah panggilan yang mulia. Ketika kita melayani sesama dengan rendah hati, kita memancarkan karakter Kristus dan memberikan teladan bagi dunia. Mari mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan terkecil kita, jadilah pribadi yang melayani seperti Tuhan Yesus yang melayani. Jangan terobsesi untuk menjadi pemimpin yang dihormati, tapi bersikaplah selalu melayani dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang sungguh luar biasa, mengajar kami bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan teladan yang nyata. Engkau sendiri telah menunjukkan teladan, merendahkan diri, teladan hidup melayani. Engkau yang mulia menjadi hina, Engkau yang tinggi menjadi rendah. Engkau Allah yang berkuasa membuat dirimu terbatas. Engkau yang kudus menanggung segala kutuk dosa kami. Kami bersyukur untuk teladan kasih-Mu, teladan pelayanan yang Tuhan telah tunjukkan, mengajarkan kami untuk kami juga hidup melayani sesama kami. Jamah hati kami Tuhan, agar Tuhan ubahkan, sehingga kami memiliki sikap yang benar, merendahkan diri, merendahkan hati kami, dan mampukan kami untuk melayani seperti Tuhan telah melayani. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang baik dan sempurna. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, dan berbagai persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, menyatakan kuasa mujizat-Mu, kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.